memasuki pembelajaran yang ketiga. Itu mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik, kita akan masuk ke tema 2, subtema 3. Pembelajaran 3. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, kerukunan itu dapat diterapkan saat anak-anak bermain bersama teman-teman. Nah, kali ini akan Pak Hari berikan contoh permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Namanya adalah rangku alu. Cara permainan rangku alu, pertama alat yang digunakan adalah 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Dan cara bermainnya yaitu pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu. 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil menyanyi. Tentunya lagu-lagu yang diberikan adalah lagu-lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu itu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai dengan irama buka tutup bambu. Selain permainan yang beragam, Tuhan juga menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Nah, sekarang sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu, melestarikan hewan dan tumbuhan. Agar apa? Agar manusia dapat hidup sejahtera. Contoh pelestarian tumbuhan. Kita tentu mengenal tumbuhan ini, ya. Kita mengenal tumbuhan ini. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau sering disebut Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah, ya. Mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk yang membantu penyerbukan. Nah, maka tumbuhan ini sering disebut sebagai bunga bangkai raksasa. Nah, Rafflesia ini membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya sekitar 5-7 hari, ya. Ini luar biasa. Maka dari itu peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan ini. Maka pemerintah memberikan undang-undang khusus pelestarian tumbuhan ini, khusus untuk tumbuhan-tumbuhan langka. Ini salah satu contoh. Masih banyak tumbuhan-tumbuhan lain yang saat ini langka, maka perlu dilestarikan. Kemudian contoh yang hewan. Nah, ini adalah orangutan. Saat ini ancaman kelangsungan hidup orangutan juga mencakup berubahnya fungsi hutan, karena hutan ini sebagai habitat. Maka penting kalau hewan ini juga dilestarikan bersamaan juga dengan pelestarian hutan itu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu dengan penangkaran. Penangkaran ini memperbanyak hewan ini dengan mengembangbiakannya. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan dengan membuat suaka marga satwa, ya. Jadi ini adalah cara pemerintah memberikan perlindungan. Sebagaimana juga dalam pelestarian hewan dan tumbuhan itu diperlukan kerjasama dengan masyarakat dalam persatuan, karena persatuan dapat membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar, tentu kita butuh persatuan. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar prestasimu dapat lebih baik. Nah, sekarang coba perhatikan teks berikut ini. Kita masih ingat ya peristiwa proklamasi. Nah,
Setelah proklamasi kemerdekaan, Sangsaka Merah Putih dikibarkan. Sangsaka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Bu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun, dari kain katun dari Jepang, dengan ukuran waktu itu 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka Merah Putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Ya. Bendera disimpan di Museum Nasional Monas, Jakarta. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Bendera duplikat itu tiruan aja, ya, tiruan saja. Nah, yang dikibarkan merupakan bendera duplikat, sedangkan Sangsaka Merah Putih yang menjadi bendera pusaka hanya mendampingi saja. Nah, setelah memperhatikan informasi tadi, anak-anak bisa menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Kata baku itu apa? Pelajaran sebelumnya kita sudah bahas, yaitu kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Nah, masih ingat pelajaran yang lalu? Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram, atau bisa menggunakan namanya, yaitu apa? Dengan menggunakan mind map dari itu, dan dituliskan menggunakan kata baku. Perhatikan di sini peta pikiran atau mind map atau diagram tadi dengan kata tanya apa, kemudian mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Dari teks bacaan tadi mengenai Sangsaka Merah Putih, sekarang anak-anak bisa mendapatkan informasi penting. Informasi penting ini berupa jawaban dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ini. Nah, sekarang tugasnya anak-anak untuk membuat atau mencari informasi penting dari teks tadi. Informasi penting yang anak-anak dapatkan selanjutnya dapat dikembangkan dengan beberapa kalimat efektif menggunakan kata-kata baku. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.